Pemirsa, pembongkaran rumah di Semarang, Jawa Tengah diwarnai keributan antara penghuni rumah dan petugas Satpol PP. Puluhan rumah terpaksa dibongkar karena didirikan tanpa izin. Puluhan warga di kampung Karangjengkang, Ngemplak Simongan, Semarang, Jawa Tengah sempat menghadang petugas Satpol PP yang membongkar 26 rumah yang didirikan tanpa izin. Teriakan dan luapan kemarahan terus terlontar dari warga ketika rumahnya dihancurkan eskavator. Petugas Satpol PP tak bergeming dan melanjutkan pembongkaran walau diiringi tangisan para penghuni rumah. ...26 rumah dibongkar karena dibangun tanpa izin di tanah milik Putut Sutopo yang telah melaporkan ke Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Setelah melalui proses hukum, pemilik tanah memenangkan gugatan di PT UN Semarang. Warga telah menerima uang pengganti sebesar 40 juta setiap rumah. Namun warga menilai pembongkaran rumahnya mendadak dan tanpa pemberitahuan yang jelas. Sampai 3 kali, itu kan namanya cuma mempermainkan rakyat, mempermainkan warga. Harusnya kan ini kan dikasih tahu dulu juga. Selama ini warga gimana, Bu? Ya kemarin kan katanya ada mau pembongkaran, udah cari tempat kontra, ada pindahan. Ternyata nggak jadi, kembali lagi. Sampai 3 kali. Terus bulan Juni, ini, Juli, Agustus itu. Nah ini keberatan ya, Bu ya? Ya ini keberatan. Kok mendadak kayak gini, harusnya kan untuk cari kontra. Tapi rupanya kuasa hukum ini nggak pernah cerita. Nah mereka juga warga merasa benar. Ini tanahku tanah negara. Padahal sudah Pak Putut tahun siapa itu sudah ngurus sampai ke BPN, sudah dapat pengukuran. Sehingga saya sampaikan apabila ada putusan patukan kaitan dengan usaha apapun itu dimenangkan pemerintah pasti saya buang. Kita ke informasi lain, pemirsa. 2 wanita yang merupakan kakak adik di Sidoarjo, Jawa Timur tewas diduga dibunuh seorang pria tidak dikenal. Tak hanya dihabisi nyawanya, jasad kedua korban juga dilempar ke dalam sumur di belakang rumah. Warga Dusun Wodorosukun, Sidoarjo, Jawa Timur geger dengan penemuan jasad 2 wanita kakak beradik. Kedua jenazah ditemukan di dalam sumur di belakang rumah mereka. DV 20 tahun dan DC 12 tahun diduga dibunuh seorang pria tidak dikenal Senin malam. Selain 2 korban tewas, minibus milik korban juga raib. Duka mendalam dirasakan kedua orang tua korban. Ibu korban, Rianti, pertama kali menemukan jenazah kedua anaknya usai pulang dari warung kopi miliknya. Mobilnya waktu dibawa kurang tahu istri saya, cuman sempat ada mobil. Terus anak saya yang bilang ada anak laki-laki naik buka tutupnya mobil itu ya. Tapi laki-lakinya jalan di sini nggak tahu ya? Kurang tahu juga ini. Jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kasus kini ditangani oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus pembunuhan kakak beradik di Sidoarjo, Jawa Timur, kita sudah terhubung dengan Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro. Selamat sore, Pak Kapolres. Ya, selamat sore, Mbak. Baik, Pak Kapolres, langsung saja, apakah sudah ada titik terang terkait terduga pelaku pembunuhan kakak beradik ini? Alhamdulillah, pada pukul 4.00 kita berhasil mengamankan pelaku daripada pembunuhan tersebut. Siapa terduga pelaku ini, Pak? Terduga pelaku adalah saudara HE. Dan saudara HE ini memang sudah dikenal oleh keluarga daripada korban. Apa hubungan antara AE ini dengan keluarga korban? HE ini pernah bekerja di salah satu warung kopi yang dikelola oleh ibu korban. Kemudian HE ini juga memiliki rasa cinta kepada salah satu korban yang inisial DR. Baik, jadi terduga pelaku ini adalah mantan karyawan dari orang tua korban. Iya. Dan tadi Anda sebutkan sempat memiliki rasa cinta kepada salah satu korban. Apakah ini yang menjadi motif pembunuhan, Pak?
Itu termasuk salah satu motif di samping motif ekonomi ingin memiliki, karena saat itu yang bersangkutan membawa lari mau kendaraan, kemudian juga laptop dan handphone. Apa kemudian jika memang berawal dari motif ekonomi, apa yang membuat terduga pelaku ini akhirnya membunuh kakak beradik ini, Pak? Apakah karena aksinya ketahuan atau seperti apa? Awal mulanya pelaku ini datang ke rumah, kemudian ditemui oleh adik korban, saudari DA, kemudian tidak begitu lama saudara DR datang. Begitu saudari DR datang, ini terlibat konflik, terlibat percekcokan. Kemudian dari saudari DA ini ke belakang melihat kakaknya ini posisi disekap, kemudian dicekik, ini membawa pisau. Tetapi ternyata pisau ini yang kemudian digunakan oleh pelaku untuk membunuh saudara DA terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru mencekik, membunuh saudari DR. Kemudian silakan, Pak. Ya, kemudian jasad keduanya dimasukkan ke dalam sumur. Iya, apa alasan terduga pelaku membuang jasad kedua korban ke dalam sumur? Untuk menghilangkan jejak. Baik, di mana terduga pelaku ini diamankan, Pak Kapolres? Waktu itu kami amankan di salah satu penginapan di daerah Sedati, di daerah Kecamatan Sejati. Apakah AE ini sedang berusaha untuk melarikan diri atau seperti apa, Pak? Betul, saat itu tersangka HE berusaha untuk melarikan diri, terus kami lakukan tindakan kepolisian dengan tegas dan terukur. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan bersama dengan diamankannya terduga pelaku? Satu buah mobil Daihatsu Sigra, kemudian ada satu buah laptop, satu buah handphone, kemudian ada dompet, 2 dompet milik daripada kakak dan adik yang para korban ini. Minibus yang diamankan ini apakah milik keluarga yang diambil atau dicuri oleh terduga pelaku ini, Pak? Betul, Daihatsu mobil Sigra ini milik keluarga daripada korban. Baik, kalau untuk senjata pembunuhan sendiri, Pak, apakah juga sudah ditemukan? Sudah, menggunakan pisau kecil, pisau dapur. Memang pisau dapur ini yang dipegang awalnya oleh adik saudari DA, tapi ternyata itu digunakan untuk membunuh saudari DA sendiri oleh pelaku. Baik, apa ancaman hukuman yang diberikan kepada terduga pelaku AE? Kami ini kan pasal 338 KUHP dan 365 ayat 3. Ini pasal berlapis yang kami terapkan. Dengan ancaman hukuman? Ancaman hukuman 15 tahun. Baik, terima kasih atas informasinya, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo. Pemirsa, polisi terus menyelidiki kematian ibu dan anak yang ditemukan di mobil mewah di Subang, Jawa Barat. Terbaru, polisi memeriksa suami korban selama 9 jam dan mencecar 20 pertanyaan. Kematian ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih menjadi teka-teki. Untuk mengungkap kasus ini, polisi terus menyelidiki dengan mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi termasuk suami korban. Terbaru, polisi kembali memeriksa Yosef untuk ke-7 kalinya. Suami korban yang datang dengan kuasa hukumnya ini diperiksa selama 9 jam dan dicecar 20 pertanyaan. Menurut kuasa hukum Yosef, materi pertanyaan itu sama dengan sebelumnya. Kuasa hukum mengatakan Yosef akan kooperatif selama penyidik membutuhkan keterangan dari suami korban tersebut. Penegasan semua BAP awal ditegaskan kembali, diulang, dan ya kita sepakat juga supaya para penyidik juga yakin bahwa dari pihak Pak Yosef sendiri tidak ada hal yang disembunyikan, tetap apa adanya seperti yang diceritakan dari awal. Selain Yosef, polisi juga memanggil petugas dari PUPR Provinsi Jawa Barat yang selalu membersihkan rumput di depan rumah korban yang menjadi saksi saat kejadian. Kuasa hukum pun berharap kepolisian segera menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, jaksa penuntut umum menuntut polisi pelaku pembunuhan terhadap 2 wanita di Medan dengan hukuman mati. Salah satu korban yang dibunuh merupakan anak di bawah umur.
Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Medan menuntut polisi pelaku pembunuhan 2 wanita di Medan dengan hukuman mati. Terdakwa Roni Syaputra yang terbukti membunuh 2 wanita merupakan polisi berpangkat bintara yang berdinas di Polres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Terdakwa dituntut hukuman mati dengan hal-hal yang memberatkan, yakni membunuh secara sadis. Korban juga merupakan anak di bawah umur dan pelaku merupakan aparat kepolisian. Terdakwa melalui penasihat hukumnya akan melakukan pembelaan atau pledoi. Karena dalam peristiwa itu tidak seakan-akan dipaksakan dengan 30 dan dipaksakan di bagian fakta mana Bang kira-kira untuk hukuman mati itu tadi? Untuk dugaan 30-nya itu yang dituntut oleh jaksa. Dan di dalam nota pembelaan nanti kami sampaikan dengan keberatan-keberatan dari garis kuasa hukum. Berarti intinya bisa disimpulkan pihak terdakwa keberatan dengan hukuman mati tersebut. Sebelumnya, terdakwa membunuh 2 gadis. Kasus ini terungkap ketika kedua mayat korban ditemukan 2 Februari lalu. Salah seorang korban, yakni Rizka Fitria yang bekerja sebagai pekerja harian lepas di Polres Pelabuhan Belawan, diduga terlibat masalah pribadi dengan pelaku sehingga berbuntut pada dendam pribadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Polisi terus mendalami kasus ritual pesugihan yang mengorbankan mata bocah berusia 6 tahun. Diduga terdapat praktik kanibalisme dan puluhan orang yang terlibat. Polisi masih mendalami kasus penganiayaan bocah perempuan berusia 6 tahun yang menjadi korban pesugihan di Goa, Sulawesi Selatan. Saat ini korban masih dirawat di rumah sakit setelah menjalani operasi mata. Polisi telah menetapkan 2 tersangka, yaitu paman dan kakek korban, sedangkan kedua orang tua korban masih menjalani tes kejiwaan. Sementara informasi dari keluarga terdapat dugaan praktik kanibalisme dalam ritual pesugihan. Selain itu, perkumpulan aliran sesat diduga diikuti puluhan orang dan kini sedang diselidiki oleh polisi. Kasus ini akan kita kembangkan ya, tidak hanya berhenti kepada pelaku yang melakukan kekerasan kepada anak tersebut, yang mana pada saat kejadian ada 4 orang, di mana 2 orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, yaitu paman korban dan juga kakek korban. Tentunya kita akan kembangkan lagi dari mana ajaran-ajaran yang mereka yakini ini, yang merupakan ajaran sesat ini mereka dapatkan, sehingga nanti kepada mereka tentunya yang memberikan ajaran tersebut juga menjadi bagian daripada kejahatan ini. Sebelumnya, AP, bocah berusia 6 tahun di Goa, Sulawesi Selatan nyaris kehilangan matanya akibat dianiaya keluarganya dalam praktik pesugihan. Aksi sadis tersebut diketahui pamannya yang sedang melintas di rumah korban dan mendengar suara jeritan. Terungkap keluarganya sering menggelar ritual aneh selama ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya membongkar 2 sindikat penipuan melalui pesan singkat atau SMS. Penipuan bermodus undian ini dengan mencatut nama artis Baim Wong. Sebanyak 8 tersangka diamankan di Sulawesi Selatan. Modus para pelaku menyebar SMS secara acak ke ratusan nomor berisi pemberian hadiah dengan mengatasnamakan artis Baim Wong. Jika ada korban yang membalas, pelaku akan meminta korban menyetorkan sejumlah uang sebagai biaya administrasi. Setiap harinya, sindikat ini bisa meraup keuntungan hingga 10 juta rupiah. Adapun pelapor dalam kasus ini adalah Baim Wong dan 1 orang lainnya berinisial WT. Biasanya dia blast dulu, blast kepada semuanya secara random. Nanti kalau ada yang nyangkut di situ, isinya adalah selamat nomor HP Anda terpilih mendapat hadiah 50 juta rupiah dari Gateway. Ya, 50 juta rupiah dari Gateway. Ini ya, yang BWD. Gateway dari 3 kali melanggar protokol kesehatan, izin Cafe Holy Wings dibekukan. iNews Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.